Salam damai sejahtera bagi jemaat sekalian. Inilah hari yang dijadikan Tuhan untuk bersama-sama kita datang kepadanya dalam sembah sujud melalui ibadah minggu di Jemaat Gemim Victory Kai Ragiweru Manado. Dan ibadah kali ini akan dilayani oleh yang terkasih Pendeta Jeffrey Mangeros, Sarjana Teologi, Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Victory Kai Ragiweru Manado. Bagi jemaat yang ada di rumah masing-masing, persiapkanlah hati dan pikiran bahkan seantero kehidupan kita untuk kita beribadah pada saat ini. Sambil penyalaan lilin, jemaat diundang berdiri, kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 7, Ya Tuhan kami puji namamu besar. Ya Tuhan kami puji namamu besar, ya Bapa makhlukmu menyanyi bergema, langit buana laut bersyukur semua, malaikat segenap memuji di Kau jua, kemuliaanmu tetap senantiasa. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Maha Kuasa. Para rasul di sorga kemuliaanmu, serta nabi dan martir mengagungkanmu. Gereja yang telah menang dan yang di perjuangan mengaku namamu, madanya berkumandang, terpuji rahmatmu di bawah dan di atas. Ya Bapa yang kekal, kasih-Mu tak terbatas. Bersekutu dalam namanya. Di dalam nama Allah Bapa kita bersembah sujud. Di dalam nama Kristus Yesus kita memuliakan namanya. Di dalam tuntunan Roh Kudus kita berkarya dan mengabdi. Amin ya amin. Filipi 2 ayat 1 sampai 3a sebagai nats pembimbing. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitamu dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Serikat persaudaraan berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Di dalam Dia tidak ada yang tersembunyi. Yesaya 57 ayat 15. Sebab beginilah firman yang maha tinggi
dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Mari kita berdoa. Adalah patut kami untuk menaikkan pujian dan syukur kepadamu Tuhan di pagi ini dalam sembah dan sujud, ketika kami mengaminkan segala karya selamat-Mu yang memungkinkan kami masih bernafas, hidup dan ada, sebagaimana masing-masing yang kami nikmati sepanjang hidup sampai hari ini. Di dalam ibadat ini Tuhan, kami menyadari bahwa kami pun tidak luput dari berbagai kesalahan, dosa, bahkan hal-hal yang kami lakukan tidak berkenan kepadamu. Oleh karena keterbatasan kami, tetapi juga nafsu dan naluri kami seringkali menyimpang daripada kehendak-Mu. Oleh karena itu Tuhan, ketika kami dalam keberadaan kami masing-masing sebagai orang yang beriman kepadamu, seringkali kami jauh daripadamu dan hidup kami seringkali tidak berkenan kepadamu. Sebagai suami, kami melakukan kesalahan terhadap istri kami, sebaliknya istri pula terhadap suami. Sebagai orang tua terhadap anak-anak, sebaliknya anak-anak terhadap orang tua. Maka jika kami bersalah, Engkau kiranya mengasihani dan mengampuni kami terhadap sesama kami, apakah dalam hubungan pertemanan, hubungan persaudaraan, hubungan kekerabatan, hubungan dalam kinerja, hubungan dalam pelayanan, atau dalam hubungan dan relasi apapun. Jika ada gap, ada kesalahan, ada dosa yang kami lakukan, ampuni kami Tuhan, baharui kami, dan sucikanlah kami, supaya kehidupan kami berkenan kepadamu, dan hubungan kami dengan sesama dapat berlanjut dengan penuh baik, ada kerukunan, ada kedamaian, ada cinta kasih yang boleh tercipta di antara kami, sebagaimana kehendak-Mu dalam hidup kami masing-masing. Di muka Tuhan Yesus, kami mengaku betapa hina akan segala dosa dan kesalahan kami. Amin. Di muka Tuhan Yesus, betapa hina diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus tersungkur karena dosaku, ku buka kerinduanku di muka Tuhan Yesus. Jaminan yang menguatkan. Dalam Mazmur 95 ayat 1 dan 15 sampai 16, pemazmur mengungkapkan kesaksian imannya tentang jaminan Allah yang menyatakan bahwa orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan yang berteduh dalam naungan yang maha kudus, lalu berseru kepadanya,
akan dijawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakannya. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Mari kita berdoa untuk memohon tuntunan Roh Kudus. Tuhan Allah, pelita hidup kami, sinarilah kami dengan firman-Mu, karena firman-Mu adalah pelita hidup kami dan suluh pada jalan kami. Tuntunlah kami oleh Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat memahami kehendak-Mu dan menjalani hidup kami sesuai maksud-Mu. Amin. Pembacaan Alkitab kita di minggu yang berjalan ini, Roma pasal 15 ayat 1 sampai 13. Sekali lagi pembacaan Alkitab kita pada hari ini terdapat dalam Roma 15 dibaca dari ayat 1 sampai yang ke-13. Sekali lagi saya ulangi, Roma 15 dibaca dari ayat 1 sampai yang ke-13. Saya akan membacakan untuk jemaat sekalian. Dengan judul orang yang lemah dan orang yang kuat. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang dan berpengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Sehingga dengan suatu hati, satu suara, kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang yang bersunat dan mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita. Dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya, seperti ada tertulis, sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi namamu. Dan selanjutnya bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umat-Nya.
Dan lagi pujilah Tuhan hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Dan selanjutnya kata Yesaya, Taruk dari pangkal Isai akan terbit, dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita, dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Sampai demikian jauh pembacaan Alkitab kita. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kembali lagi kita bersama-sama dalam ibadat di hari Minggu ini, dalam rangka kita akan menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Semoga orang semua dalam keadaan yang berbahagia, dalam keadaan yang rukun dan damai, satu dengan yang lain, di tengah-tengah menjalani kehidupan sebagai orang-orang yang percaya, yang diperkenankan oleh Tuhan. Tema perenungan gereja kita pada saat ini adalah spiritualitas kerukunan, satu hati, satu suara. Spiritualitas suatu bahasa asing yang artinya semangat hidup yang bersumber dari emosi atau perilaku yang berhubungan dengan nilai-nilai kesucian dalam hubungan dengan iman dan keyakinan kepada sesuatu yang bersifat transenden, atau sederhananya semangat atau spirit hidup yang dilandasi oleh keyakinan dan iman seseorang. Sedangkan kerukunan adalah bicara tentang suasana kehidupan yang di dalamnya ada rasa kebersamaan, rasa persaudaraan, yang kemudian tercipta kedamaian, ketenangan, ketentraman, ketertiban, tidak berkonflik, tidak ada perpecahan, tidak ada permusuhan, apalagi kerusuhan. Walaupun di dalamnya itu ada dan terdapat perbedaan-perbedaan menyangkut latar belakang kehidupan, apakah suku, agama, ras, ataupun golongan. Jadi saudara-saudara, dapat disebutkan secara sederhana bahwa spiritualitas kerukunan adalah semangat atau pola kehidupan yang bersumber dari keyakinan iman seseorang atau kelompok yang berupaya untuk menciptakan suasana kehidupan yang rukun dan damai.
Dengan pengertian yang sederhana ini dapat dikatakan bahwa keyakinan atau iman atau spiritualitas seseorang atau sekelompok orang sangat menentukan nilai-nilai, semangat, dan perilaku dalam menciptakan kerukunan dan kedamaian di mana dia berada. Dan sesuatu yang pasti, saudara-saudara, bahwa siapapun manusia, orang ini yang waras, yang sadar, yang suka hidup, pasti ingin dan mendambakan apa yang namanya hidup rukun dan damai. Kecuali sebaliknya, orang yang pikirannya tidak waras, orang yang pikirannya gila, orang yang pikirannya sinting atau nimau dan benci dengan kehidupan. Pasti orang-orang seperti ini tidak menghendaki hidup dalam kerukunan. Dan orang-orang seperti ini pasti juga ada di antara kita. Orang yang spiritualitasnya bermental dan berperilaku apa yang selalu kita bilang berperilaku terere. Terere berasal dari bahasa Latin, artinya goncangan dan ketakutan. Yakni orang-orang yang suka menimbulkan rasa takut, orang-orang yang suka menciptakan kegaduhan, orang-orang yang suka menciptakan kekacauan, orang-orang yang suka melakukan intimidasi, bahkan kekerasan yang jauh dari ketentraman, alias orang yang anti kerukunan, orang yang anti kedamaian. Kata terere ini yang berasal dari kata kerja terorem yang kemudian kita kenal dengan istilah teror atau dalam bahasa Prancis terreur, dan para pelakunya disebut teroris karena pahamnya dilandasi dengan paham terorisme. Jadi saudara-saudara, yang disebut dengan teroris bukan hanya orang-orang yang berperilaku kekacauan dalam skala yang besar, seperti para pelaku bom, para pelaku pengacau di berbagai tempat, tetapi orang yang spirit dan semangatnya dan mentalnya suka bikin kacau, suka cari-cari hal, suka-suka cari musuh, pang bakalae, bahkan tukang pusing orang pusing, yang anti kedamaian, tidak suka ketenteraman karena benci dengan kerukunan, itu adalah orang yang bermental teroris. Dan pasti tidak ada agama yang ada di kolong langit ini yang memberi landasan spiritual kepada umatnya dengan paham terorisme. Karena yang namanya agama pasti mengajarkan umatnya hidup dalam kerukunan dan kedamaian. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, suasana kehidupan yang hampir mengarah pada terjadinya kekacauan dan terjadinya perpecahan yang dapat menghilangkan nilai-nilai kerukunan sempat terjadi di jemaat Roma di zaman para rasul, sebagaimana latar belakang perikop bacaan kita pada saat ini. Jika orang perhatikan baca perikop-perikop sebelumnya, di mana di jemaat Roma terjadi pengelompokan dalam kehidupan berjemaat, yang kemudian menciptakan dua kubu yang saling bersitegang, yakni orang-orang Kristen asal Yahudi dan orang-orang Kristen asal Yunani yang tergabung dalam persekutuan jemaat, di mana orang-orang Kristen Yahudi selalu mereka merasa superior, mereka merasa bangga dan tetap mempertahankan tradisi agama masa lalu mereka, yang antara lain mengedepankan tentang hari-hari tertentu dalam beribadat, bahkan mengedepankan tentang yang haram dan tidak haram dalam hal
lidah, gargantang, dan puru, yaitu menyangkut soal makan dan minum. Yang bagi Rasul Paulus, soal-soal seperti ini adalah soal-soal yang sepele. Karena yang utama dalam kerajaan Allah bukanlah hal-hal seperti yang diandalkan seperti itu. Sebab dalam kerajaan Allah yang harus diutamakan dan dipandang berguna dalam kehidupan orang beriman bukanlah soal hari beribadat, bukanlah soal makanan haram dan tidak haram, tetapi soal bagaimana kebenaran, damai sejahtera yang di dalamnya ada kerukunan dan sukacita di dalam kuasa Roh Kudus. Itu kita bisa baca di dalam perikop sebelumnya, Roma pasal 14 ayat 17. Nah, kalau kita menilik latar belakang ini, rupanya Paulus, walaupun ia berlatar belakang Yahudi, tetapi dia berada pada posisi sedikit pro dengan orang-orang Kristen Yunani yang ia sebutkan sebagai kelompok orang-orang yang kuat. Disebut kuat bukan dalam arti fisik dan jasmani, tetapi soal spiritualitas iman yang sudah cukup dewasa, yang tidak atau tanpa harus terikat dengan nilai-nilai ritual-ritual yang Paulus bilang hal-hal itu dapat menjadi batu sandungan bagi orang lain. Karena seringkali dengan mengedepankan hal-hal yang hanya sepele itu akan menjadi batu sandungan dengan menganggap diri paling benar, diri paling suci, bahkan memaksa orang lain untuk mengikuti segala yang dikehendakinya. Karena bagi Paulus, bagi yang melakukan, yang cuma makan sayur, yang cuma beribadat pada hari A dan B, please, silakan. Asal itu untuk Tuhan. Dan bagi mereka yang tidak mau melakukan, makan apa ada tada, apanya ndak haga, silakan juga oke. Asal semua untuk Tuhan. Karena Paulus bilang, torang pehidup ini semuanya untuk Tuhan. Dan torang kalau mati juga untuk Tuhan. Roma 14 ayat 6. Jadi tidak usahlah untuk saling haram mengharamkan, untuk saling menganggap diri paling benar, dan jangan saling menghakimi satu dengan yang lain. Karena dengan hal-hal tersebut akan menjadi pemicu akan hilangnya yang bernama perdamaian, yang namanya ketentraman, yang bernama kerukunan yang ada di antara kamu. Kata Rasul Paulus pada perikop sebelumnya. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, sebagai seorang rasul, walaupun ia berada dalam kelompok yang kuat, bahkan dia berlatar belakang Yahudi, dia tidak serta menghakimi, mencemooh, mencerca, atau mencela dan mendiskreditkan mereka, bahkan menjauhi mereka yang lemah. Akan tetapi dalam rangka merajut kembali ketegangan, gap yang terjadi di antara dua kelompok itu, maka Paulus dengan spirit dan semangat kerasulannya, dia memberikan pengajaran. Dia memberikan dan mengajak orang-orang yang kuat, yang imannya sudah dewasa, yang kehidupannya sudah mapan, untuk menanggung kelemahan orang-orang yang lemah dan orang-orang yang tidak kuat. Supaya apa? Tercipta kebersamaan di dalam persekutuan, hidup persekutuan yang kuat, rukun, dan sama-sama senang. Ayat 1 perikop kita yang saya kutip dalam bahasa Manado. Torang yang kuat percaya pada Tuhan. Torang mesti sabar dengan tu kelemahan dari orang-orang yang percaya belum kuat. Karena torang jangan cuma cari torang pe kesenangan sendiri.
Itulah yang dianjurkan oleh Rasul Paulus. Dan dalam mewujudkan prinsip dan spirit kerukunan itu, ada beberapa hal yang Paulus ajarkan untuk dapat diwujudkan dalam semangat hidup persekutuan. Pertama, Paulus menganjurkan dalam hidup ini untuk saling menanggung beban satu dengan yang lain. Hal ini mau membuka kesadaran kepada kita bahwa siapapun kita yang namanya manusia yang dalam kodratnya belum sempurna, pasti masing-masing kita memiliki kelebihan yang kemudian menjadi kekuatan, dan pasti pula masing-masing memiliki kekurangan yang kemudian menjadi kelemahannya. Sehingga dalam wujudnya berlaku apa kata pepatah? Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Jangan sebaliknya, yang sering terjadi dan banyak yang terjadi di sekitar kita. Ringan sama dijinjing, berat pikul sendiri. Kalau ini adalah prinsip orang-orang yang cuma makan untung dan ingin senang serta menang sendiri. Itu bukan landasan spiritual yang diajarkan oleh Paulus, tetapi itu landasan spiritual yang egois. Hidup ini kuat simple, saudara-saudara. Jangan baku bekeng susah satu dengan yang lain. Karena ada orang juga untuk membekeng dia pediri senang, harus membuat orang lain mengalami susah dan menderita. Bahkan lebih soe lagi, ada orang yang DP hidup susah sekali lihat kalau orang lain senang, dan senang sekali kalau lihat orang susah. Dan prinsip model seperti ini lahir daripada dosa iri, dosa yang dengki, dan dosa yang sombong. Dan banyak kasus terorisme, kasus yang mengarah kepada kekacauan, yang anti kedamaian, anti kerukunan, dan anti ketentraman, lahir dari spirit iri, hati, congkak, dan sombong. Merasa diri paling wah, merasa diri paling wow, merasa diri paling benar, dan orang lain dianggap tidak berguna dan tidak terpakai. Maka agar supaya jemaat di Roma tetap kuat, jemaat di Roma tetap mantap dalam persekutuan, mantap dalam perkembangan, mantap dalam pembangunan bersama, maka Paulus kasih ingat di dalam ayat yang kedua yang saya baca lagi dalam Alkitab bahasa Manado. Martorang musti baking itu hal-hal yang baik, for torang petamang baik, supaya dorang percaya kepada Tuhan akan lebih kuat. Jadi saudara-saudaraku, pada prinsipnya hal ini mau mengajak kepada torang semua yang berada dalam persekutuan berjemaat sebagai jemaat Tuhan untuk hidup saling baku-baku baik, saling baku-baku topang, saling baku-baku tolong, saling baku-baku memperhatikan satu yang lain demi keutuhan akan persekutuan umat Tuhan. Dan yang kedua adalah bahwa semakin dewasa iman kita, semakin kita memikirkan kebaikan dan kemajuan orang lain. Kita saling memperhatikan sesama, kita saling memperhatikan orang lain, sebab yang namanya prinsip kerukunan hendaknya melihat orang lain sebagai sahabat, orang lain sebagai teman, orang lain sebagai sesama. Bahkan kata Yesus, lebih daripada itu, melihat orang lain seperti diri sendiri. Dan yang ketiga, bahwa kerukunan akan terjadi pada saat kita merelakan diri dan mau menerima orang lain dengan apa adanya, menerima orang lain dengan segala kelebihan dan segala kekurangannya. Inilah prinsip-prinsip kerukunan yang harus menjadi landasan spiritualitas kita sebagai orang-orang yang beriman
dalam hubungan dengan sesama, siapapun dia. Dan prinsip-prinsip ini harus kita lakukan dalam hidup, karena kata Paulus, Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita, Dia telah memberi contoh dan teladan bahwa kehidupan yang pernah Ia alami di dunia ini adalah kehidupan yang bukan menyenangkan dirinya sendiri, tetapi Ia menerima cercaan, Ia menerima hinaan, Ia menerima bahkan sampai mati demi kesenangan dan keselamatan torang semua manusia. Ayat 3 kata Paulus, karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan, mereka yang mencerca engkau telah mengenal aku. Atau saudara-saudara, sama seperti yang Paulus ajarkan di jemaat Filipi, yang torang baca tadi di dalam nats pembimbing kita. Filipi 2 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Oleh karena itu, dalam menjalani hidup ini, dalam semangat spiritualitas kerukunan, sudah harus dilakukan, karena itu telah diteladankan dan dicontohkan oleh Yesus. Maka konsekuensinya, kita semua sebagai pengikut Yesus yang setia adalah menjadi kewajiban, bahkan harus mengupaya untuk mengejawantahkan prinsip-prinsip kerukunan ini, prinsip-prinsip hidup damai dalam kehidupan orang berjemaat, bahkan dalam hubungan dengan siapapun yang adalah sesama manusia. Karena dengan demikian, orang hidup akan berada dalam kesenangan dan berkat akan diperintahkan Tuhan untuk hadir dalam kehidupan kita. Hidup dalam kerukunan, berkat tidak akan jauh dalam hidup kita. Seperti yang di dalam Mazmur 133 berkata, hanya di tempat yang dukun dan damai, kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Amin. Berilah yang baik untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan melalui persembahan yang akan kita berikan pada saat ini. Kidung Jamaat nomor 256, kita satu di dalam Tuhan. Kita satu di dalam Tuhan, satu gereja yang esa. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Tuhan menyertai saudara-saudara. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Allah kami, dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Ketika dalam ibadat ini, kami diingatkan dengan firman-Mu, bagaimana hidup dalam kerukunan, satu dengan yang lain, berdasarkan kasih, dengan saling menopang satu dengan yang lain, kuat membantu yang lemah, sebagaimana yang telah diteladankan oleh Kristus Yesus, Tuhan kami, ketika dengan tidak memandang akan keberadaan dirinya, yang memberikan nyawanya untuk menjadi penebusan bagi banyak orang. Teladan ini boleh kami implementasikan dalam kehidupan dengan sesama kami, dengan tidak melihat siapa, tetapi melihat sebagai sesama yang harus berdampingan
dalam kerukunan, dalam kedamaian, supaya kehidupan ini boleh tercipta sesuatu kehidupan yang harmonis, yang dikehendaki oleh Allah di dalam Kristus Yesus bagi kami. Biarlah kami sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Baik dalam kehidupan sebagai keluarga, dalam hubungan kekeluargaan, suami istri, orang tua dan anak, maupun dalam persekutuan sebagai jemaat Tuhan, gereja yang Engkau panggil untuk bersekutu, bersaksi, dan melayani Tuhan. Bahkan dalam hubungan dengan sesama kami, siapapun dia, hendaknya kami hidup berdampingan secara damai. Firman-Mu ini Tuhan akan memotivasi dalam kehidupan kami ketika Engkau memperkenankan kami boleh menikmati hidup di hari-hari selanjutnya. Memasuki bulan yang ketiga, minggu yang ketiga, di bulan yang ke-11 di tahun 2020 ini. Menjelang masa-masa kami akan mengakhiri tahun 2020. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memelihara kami, Engkau menaungi kami dengan segala berkat-Mu, Engkau telah menuntun kami dalam kerja, dalam tanggung jawab, dalam upaya kami mencari nafkah dan rezeki, sesuai dengan mata pencaharian kami, sesuai dengan tugas kerja dan tanggung jawab masing-masing kami di bidang pekerjaan kami. Bahkan Kau telah menuntun pelayanan kami di dalam gereja demi untuk memantapkan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan di jemaat ini. Kiranya Tuhan, segala berkat yang telah Engkau limpah ruahkan bagi kami akan menjadi bagian kehidupan kami terus-menerus ketika kami akan melangkah dalam tugas dan tanggung jawab kami sesuai dengan bidang, lapangan, usaha, bahkan mata pencarian kami. Limpah ruahkan berkat bagi kami dan ajarlah kami untuk tahu memperhitungkan segala berkat Tuhan dengan selalu mau memberi diri dalam apa yang Engkau kehendaki dalam hidup kami. Bapa yang ada dalam surga, dalam doa saat ini, hamba-Mu tetap mendoakan semua kami, jemaat di Gemim Victory Kairagiweru, semua orang-orang lanjut usia, semua bapak ibu dalam keluarga masing-masing. Pemuda adalah harapan-harapan kami, anak-anak kami dalam perkembangan mereka masing-masing, baik anak-anak yang telah bersekolah di tingkat universitas, sekolah menengah, atas dan pertama, sekolah dasar, TK, bahkan anak-anak balita, tetap berada dalam lindungan dan pemeliharaan Tuhan dalam pertumbuhan, perkembangan, bahkan pengharapan di masa-masa yang akan datang. Mengucap syukur kami Tuhan atas kesempatan, walaupun kami masih beribadat di rumah kami masing-masing, tetapi kami bertanggung jawab untuk selalu menaikkan pujian sembah kami. Bahkan kami boleh memberikan persembahan lewat sampul-sampul diberikan. Apakah persembahan rutin, sampul-sampul syukur, persembahan bulanan keluarga, bahkan persepuluhan dan persembahan lainnya. Apa yang kami berikan ini Tuhan, kiranya berkenan kepadamu dan kami yang akan dipercayakan untuk mengelola, memanfaatkan semua itu dengan penuh baik, dengan bertanggung jawab yang kesemuanya untuk pelayanan, untuk pembangunan yang demi hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Mengucap syukur dengan mereka yang mengucap syukur oleh karena ada sukacita tersendiri. Juga secara khusus yang berhari ulang tahun, kelahiran,
maupun hari ulang tahun pernikahan, diberkati syukur mereka, umur panjang, sehat, dan kuat, melingkupi mereka dengan segala berkat-Mu. Tetapi pula kami bersafaat dengan mereka yang tengah berada dalam pergumulan, yang sakit di rumah ataupun di rumah sakit. Kiranya Tuhan akan menolong untuk memberikan kesembuhan, bahkan pemulihan bagi mereka yang berbeban oleh karena pergumulan ekonomi, pergumulan keluarga, pergumulan beban-beban hidup, pergumulan masalah-masalah, bahkan persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Kiranya tangan pengasihan-Mu akan menjamah mereka, tetapi juga memberi solusi iman dalam segala pergumulan dan beban serta persoalan-persoalan hidup. Bahkan segala apa yang mereka hadapi Tuhan, jika dihadapi dengan segala tantangan, dihadapi dengan segala pencobaan, Tuhan akan menolong mereka. Kami juga bersafaat Tuhan untuk kehidupan gereja-Mu, baik di jemaat, wilayah, sinode, gereja Masehi Injili Minahasa, maupun gereja yang ada di Indonesia, bahkan gereja-gereja di seluruh dunia. Dalam melaksanakan amanat panggilan-Mu, kiranya semua bisa berjalan dengan penuh baik. Kehidupan bangsa, negara, bahkan daerah kami di Provinsi Sulawesi Utara, Kota Manado, Kecamatan Paldua, Kelurahan Kairagiweru, Tuhan akan menolong kami dan memberkati pemerintah kami, bahkan seluruh perangkat yang ada. Secara khusus Tuhan, dikala kami akan menghadapi pilkada, baik pemilihan gubernur dan wakil gubernur, pemilihan wali kota dan wakil wali kota yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember nanti, kiranya berlangsung dengan penuh baik, aman, nyaman, bahkan secara bertanggung jawab. Yang bertanggung jawab sebagai pemilih akan memberikan suara demi untuk perjalanan kesinambungan akan kehidupan pemerintah, negara, dan bangsa kami, bahkan secara khusus di provinsi dan kota Manado. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ini doa kami, ini permohonan kami, sembahyang kami, syafaat kami, bahkan segala yang kami mohonkan, juga apa yang diharapkan digumuli, bahkan menjadi sukacita dari jemaat Tuhan yang ada di rumah mereka masing-masing. Hamba-Mu menyampaikan kehadirat Tuhan untuk Engkau palingkan telinga-Mu, mendengar dan mengabulkannya, bahkan mengkuduskannya melalui doa agung yang akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang ada dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdiri semua sebagai nyanyian penutup dalam ibadat ini. Alangkah indah hidup rukun. Alangkah indah hidup berdampingan dengan damai, tanpa memandang suku bangsa, kedudukan, kehormatan. Di mata Tuhan kita sama.
tiada ada yang berbeda. Kita semua dicintai, disayang siang dan malam. Torang semua bersaudara, bersaudara di dalam Tuhan. Baik si miskin atau yang kaya, yang kuat atau yang lemah, jangan ada di dalam hati rasa iri atau dengki. Ciptakanlah hati yang damai, penuh cinta kasih sayang. Sekarang ini hadirkanlah Tuhan dan damai sejahtera-Nya dalam kehidupan sehari-hari. Nyatakanlah kemuliaan Kristus di dalam segala aktivitas, kegiatan, dan kerja kita. Maka damai sejahtera Allah akan senantiasa melimpah ruah atas kamu. Bimbingan dan rahmat-Nya selalu mengawali kamu, dan tuntunan Roh-Nya senantiasa mengarahkan perjalanan hidupmu dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Demikianlah ibadah kita pada saat ini. Maka kami mengatasnamakan Badan Pekerja Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada Kadim dan penyelenggara ibadah yang telah melaksanakan tugas pada hari ini. Juga kepada sekalian warga jemaat yang telah beribadah di rumah masing-masing. Semoga ibadah ini bisa bermanfaat bagi kita untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dan dari dalam rumah ibadah ini terimalah salam dan ucapan terima kasih dari kami semua yang bertugas pada hari ini. Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin.